Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Albiza Rizal. Kali ini saya akan menceritakan dongeng Nusantara Malin Kundang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe, klik lonceng, like, dan share. Dan bagi kalian yang ingin memberikan komentar, silahkan berikan komentar Anda di bawah. Terima kasih. Let's check it out. Pada zaman dahulu ada sebuah cerita di sebuah perkampungan pantai nelayan air manis di daerah Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang amat keras, nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa, ia meminta izin ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetap saja di sini temani ibu," ucap ibunya dengan sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, Bu, please." "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Mesti dengan berat hati akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan ya, nak," katanya sambil menyerahkannya kepada Malin. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus-terus memandang ke laut. Ia selalu berdoa agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian jika ada kapal yang datang merapat, dia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malin tidak pernah menitip barang atau pesan apapun kepada ibunya. "Oh no." Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang dulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintiknya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Namun hingga berbulan-bulan 2,000 years later. Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menyambut Malin. Ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, nak?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Sebelum sempat ia berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek ini ibumu? Mengapa dulu kau berbohong padaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau berkatakan ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila!
aku bukan anakmu, ucapnya kasar. Mandi Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin anakku ini ibu bunda. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin memandang sambil berkata, hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Wanita tua itu terkapar di pasir menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandi Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika Isa dari pantai, air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Cuaca tiba-tiba menjadi gelap, hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebatnya. Tiba-tiba datang badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus menyari Malin Kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun. Konon itulah suara mesin Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Dan sekianlah dongeng Nusantara tentang legenda Malin Kundang yang menceritakan kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Thank you for watching. See you later. Bye.